Guys, balik lagi nih sama Otores. Nah, kali ini kita lihat nih di tengah nih. Siapa dia? Familiar nggak mukanya? Kita terakhir ketemu Dimas kapan Bang ya? Terakhir ketemu Dimas, oh yang waktu pas bikin Supermoto ya? Oh iya, sebelum Supermoto. Thailand ya, sebelum Thailand itu tuh ya? Sebelum seri sebelum Thailand. Thailand untuk ketemu yang Dimas. balik balap Ya. habis vakum. Nah, itu ibaratnya udah masuk paruh musim kedua ya, Dim ya? Sekarang kita ketemu dalam kondisi yang berbeda, Dim. Sekarang lebih santai, kita nggak panas-panasan di sirkuit, ini sekarang di Kopi Pacul. Kopi Pacul. Nah, guys, ini yang menarik nih. Dimas sekarang dari Moto2 sekarang punya usaha kopi ya, Dim. Iya, kedai kopi. Kedai kopi, apa namanya, Dim? Namanya Kopi Pacul. Kenapa dibilang kopi pacul? Kenapa nggak kopi gas gitu kan? Karena kan kalau motor ya pakai gas kan? Digas, bukan di Pacul. Bukan di pacul. Kan banyak Pacul- sawah. Jadi banyak banget sih yang nanya kan, kenapa sih Pacul, terus Pacul itu apaan sih gitu. Ya Pacul itu alat cangkul kan Ya. sebenarnya. Cuman kan kalau pertama tuh saya kan sama ke Gading Bikers tuh. Oke. Gue sama Fadli juga, Apa, sama teman KGB ya? Terus dari situ kan kita sering, ya biasa lah kalau gue tuh kalau temen sampai copot seneng ya kan. Maksudnya copot apanya nih? Saya kan grup nih, Sadelnya. grup nanti kalau dia ketinggalan kita senang gitu. Oh, copot rombongan. Copot-copotin itu paling senang buat ceng-cengan gitu kan. Nah, kita kan karena sebenarnya kalau gue tuh kan effort juga, maksud effort tuh kayak orang nyangkul lah, butuh effort gede supaya dapat hasilnya bagus. Nah, hasil bagus kayak misalnya finish duluan, temen copot bisa ketawain nanti. Nah, terus ya, sengaja ngomong Pacul nih, Pacul gitu. Terus di teman-teman klub KGB pada nanya, kok Pacul apaan sih, kok nggak masuk, nggak ngerti gitu. Ya Pacul aja gitu, nggak ayo terus gitu atau gimana kan itu biasa gitu. Tapi kalau ini kayak udah identik banget sama KGB terus sama Dimas juga, jadinya ya udah kenapa sih kita nggak buat kopi Pacul di Sentul, karena kan banyak yang nanjak nih kalau di sekitar sini buat pesepeda. Jadi kayak Ini di mana nih, Dim? ini di Sentul City di Plaza Niaga City. 1. Pokoknya kalau yang di Sentul biasanya rata-rata orang tuh di Plaza Niaga 1 karena ada bakmi golek, ada apa? Pusat ini Nah, ya, pusat orang semacam taunya tuh pusat biasanya bagol kuliner kan. ya? Nah, bagol kan bakmi golek. Nah, biasanya bagol sekarang bisa ngomong, ke Pacul aja yuk parkirnya gitu. Oh. Perkembangan baru ya. Iya. Jadi sebenarnya sih bukan buat sepeda juga sih, buat kayak penghuni-penghuni Sentul atau kayak yang kantor di sekitar Plaza Niaga juga Jadi bisa. lebih umum lah ya sebenarnya ya. Lebih umum. Untuk- Cuman kalau kayak di pagi hari lebih kayak buat sportsnya, karena orang kan goes biasanya pagi. Iya, Jadi pagi kalau staff kita nih dia buka, misalnya buka pintu, misalnya kita ada yang goes gitu, ada kita kasih juga nomor Pacul. Oke. Mas saya mau datang misalnya gitu. Jadi 5.30 dia bisa buka pintu. Oh. Buka pintu tapi belum bisa order terus karena ngapain kalau jadi buka buka pintu pintu belum biasa bisa orang order? ada yang mau ke toilet, terus ada yang mau misalnya mau sholat atau mau apa gitu bisa di sini. Jadi jatuhnya kayak semacam base camp dulu lah ya. Nah nanti jam 7 tetap buka karena kan biasanya orang kalau gue pagi dia nggak terlalu makan banyak atau minum kopi, biasanya sesudahnya. Berarti jam 7 udah mulai buka. Nah, jam 7 jam kerja bukanya. Cuman kalau orang ada yang datang pagi, Dim mau ke toilet gitu misalnya, ya udah langsung aja nanti tinggal ngomong ke staff gitu di WhatsApp-nya udah ada. Nanti mereka yang bantu bukain, tapi belum bisa order gitu. Tempat-tempat kopi di berarti. Kan orang kalau habis sepedahan capek, sarapan bubur ayam. Subuh. Nah itu karena kan Kenapa kalau kopi kan di Indonesia lagi hits banget tuh. Terus kalau di pengalaman di Eropa kan, kalau goes ujung-ujungnya kita stop di barnya ya itu tempat kayak buat pesen kopi atau barnya bukan buat minum keras gitu. Jadi kayak bukan ya. kayak espresso atau namanya cafe toleche itu kayak kopi susu yang kecil gitu. Nah kayak gitu. Jadi awalnya sih nggak suka kopi, terus kayak kayaknya emang butuh asupan kopi gitu kalau buat pesepeda. Jadi ya udah deh buat kalian kayak milenial dikit tapi tetap bawa ke sportsnya gitu. Jadi kalau dulu setiap habis latihan fisik di Barcelona itu pasti nyari tempat kopi, tempat bar ya. Tempat kayak bar kopi gitu buat. Jadi emang pasti
rata-rata ya kalau yang di Eropa tuh gitu. Pokoknya stop bukan nyari kayak Indomaret gitu atau supermarket buat beli kayak Pocari Sweat atau segala macam, tapi mereka nyari tempat kopi. Oh, jadi itu sembari latihan fisik, sembari ngopi itu ya? Jadi kayak ada misalnya udah jadwal 3 jam gitu, ya stopnya dulu di kopi-kopi, ntar baru balik ke rumah atau ada lanjutan training lagi. Pastinya teman-teman pengen tahu nih sebenarnya, ada kaitan nggak sih kopi sama ya latihan fisik nih Dim? Istilahnya mungkin kafeinnya Jumlah kalori gitu ya. Ya Kalori ngasih mungkin sedikit tenaga atau kayak gimana gitu. Kayaknya sih kalau dari kopi itu kan biasanya ngebus supaya kita lebih melek lagi gitu kan, maksudnya buat stamina dan segala macam ya. Kalau saya rasa sih lebih ke situ, sama kan biasanya kita kalau gue dari 3 jam, 4 jam gitu kan pasti capek banget tuh. Iya. Bawaannya ngantuk segala macam, nah dihajar kopi jadi Lebih seger lagi gitu. Berarti ada efek, memang ada Emang efeknya ada ya? efeknya di luar, sebenarnya di luar kayak bukan ke gaya-gayaan gitu, tapi emang ada efek tersendirinya gitu. Supaya seger lagi gitu. Itu dia, guys. Tapi yang menjadi menarik nih, Dim. Kenapa akhirnya memutuskan sih sebenarnya? Ya dari usaha, bukan dari usaha, tapi dari Moto2, pembalap Moto2. Lu sebagai pembalap kan, ya mungkin harusnya bikin bengkel, bikin apa gitu. Tapi akhirnya ya jadi malah buka kopi gitu kan. Jadi salah satunya kan apa ya, diingetin sama istri juga kan, jadi harus mikirin nih Masa jangka depan. panjangnya gitu kan. Terus ya udah deh, terus alhamdulillah kan saya sama partner saya nih, kebetulan partner SMP saya Pasha, kita kayak kolaborasi nih, akhirnya kita bikin nih kopi pacul. Terus juga buat saya kan juga belajar, maksudnya belajar di bidang lain, Bisnis kayak ya? bisnis gitu kan. Terus juga jadi makin banyak kenal orang, terus kebetulan juga di klub KGB banyak banget nih orangnya. Pengusaha gitu. Terus iya pengusaha-pengusaha, terus kayak salah satu yang support acara tadi. Terus jadi ya udah deh, kenapa nggak kita coba, karena kan sebenarnya udah ada jalannya nih, tinggal kita yang bergerak terus nih gitu. Terus kan sambil nunggu deal bisa balap nih, ya udah sambil tetap training, tetap enjoy, tetap happy gitu, maksudnya tetap ada kegiatan gitu. Terus juga nanti kan ada planan buat tinggalnya di Sentul, jadi bisa lebih ngeceknya bisa lebih enak. Makanya tadi gue sebenarnya baru mau nanya nih Dim, yang tadi lu jawab itu. Jadi istilahnya kenapa sih pilihnya di Sentul? Ya maaf ini agak sedikit jauh lah dari Jakarta kan. Terus udah gitu ya ibaratnya kalau misalnya mau ngikutin tren ya mungkin di Jakarta lebih better ya. Nah ternyata memang karena Dimas pengen ngegeser tempat tinggal di Sentul nih. Karena kan sebenarnya emang udah dari 2013 kita saya udah punya rumah di sini, cuma kan sendiri waktu itu jadi nggak ditinggalin, terus sekarang udah mau nambah lagi, jadi nambah apa Dim? nambah anak. Jadi apa? Ini tadi nggak jelas soalnya. Nambah apa yang mana nih? Gitu. Apa nambah? Ya udah deh sekalian. Disentul juga, terus kan tetangga juga Fadli, jadi bisa bareng lah gitu. Siap. Biasanya ada juga sih kepengenan buat kayak racing school atau semacam itulah di roda 2 lagi. Cuman maksudnya kalau untuk sekarang kalau buat buka racing school, saya sih sebenarnya masih pengen balap ya. Jadi masih ada sesuatu yang belum selesai ya. Yang belum selesai dari tahun lalu aja gitu. Jadi nanti dulu. Kalau untuk yang balap nanti dulu, tunggu. Itu masih nanti. Nah, Dim, ini gue pengen tahu nih. Apa sih keistimewaan dari kopi pacul ini nih dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain? Karena gue udah nyobain tadi, ini udah habis lumayan. Ini kopi susu gula aren dan ini enak. Apa sih keistimewaannya? Jadi kita tuh pakai biji kopi Mandailing. Mandailing Ya. Kandungan robustanya 70, arabikanya 30%. Jadi ada berasa asamnya nih di finishingnya nih kalau udah minum nih. Ditambah lagi gula aren ya tadi. Terus kan ini develop saya dan partner juga sama teman-teman sepeda nih yang suka ngopi. Maksudnya ada masukan dari mereka masukan dari mereka, karena kan orang minum kopi yang kayak model espresso, cappuccino atau americano gitu kan. Cuma kan karena pakai es, jadinya dicampur juga pakai gula aren gitu. Harganya gimana sih? Bersahabat, ramah di kantong atau ramah di kantong bos-bos sepeda? Enggak sih, jadi kalau kita di pasar di Sentul, ini termasuk yang paling oke lah mas harganya. Harganya masih masuk banget. Kalau dari kopi ya, kalau yang nggak dingin itu 21.000. 21.000. Kalau yang pakai sini jadi 23.000. Terus juga kan kita lihat pasar di sini harga-harganya kopi di sekitaran sini rata-rata tuh ada di up-nya kita.
Oh. Nah, oke, tapi jadi dengan kita nyediain tempatnya yang lebih cozy, lebih lebih nyaman cozy lah ya. lah gitu. Jadi kita jual di situ juga. Terus kalau buat anak-anak sepeda, kita dikasih space buat parking sepeda. Terus juga bisa buat mandi. Kita ada 2 tempat mandi. Jadi kita itu sih apa ngejual ke tempat juga sama ke rasanya kita nggak main-main gitu. Ini kalau dari tempatnya ya, ini tuh kesannya spesialis banget ya, emang konsepnya begitu apa emang dari awal udah ini nggak ada ubinnya nih gitu. Oh. Emang dari awal emang konsep aja gitu. Tapi kita emang konsepnya kayak industrial minimalis gitu ya, jadi nggak pengen yang aneh-aneh, ribet-ribet gitu, tapi tetap karena kan banyak kafe-kafe yang pencahayaannya bagus gitu ya, makanya kita banyakin pencahayaannya supaya kelihatan terang nih dari luar gitu, tapi nggak ganggu yang di dalam juga. Nah, ini kita bicara kopi. Ini kita bicara tentang masa depan Dimas di dunia balap. Ada kemungkinan nggak tahun 2020 ini Dimas balik lagi ke Moto2 ataupun ke CV ataupun ya Lain lah ya. ARRC atau kayak gimana? Ada nggak di Sebenarnya sih kita lagi kalau sebutan simpelnya working on it, jadi kayak lagi Sedang arahnya mengusahakan seperti itu. ya? Jadi kayak karena emang sebenarnya dari sini tuh masih ada sesuatu yang belum dicapai lah gitu, belum selesai gitu dari yang balapan tahun lalu. masih Karena ada kan motivasi, masih ada keinginan, terus masih juga ada target, masih ada target yang belum dicapai tadi. Karena kan tahun lalu semenjak ada accident yang ditabrak itu sama Manzi ya. Manzi, itu kan saya harus miss 7 balapan. Itu kan 7 balapan tuh nggak sedikit lumayan ya, sih, karena kan dari 9, 17, 7, hampir setengah musim. iya. Nah itu sih yang sangat disayangkan dari balapan tahun lalu. Jadi apa nggak bisa show ketika comeback tinggal 5 balapan, sedangkan yang lain continue 7 balapan. Ketika comeback di seri Thailand, yang lain sudah continue, pasti nggak beda lah, maksudnya nggak sama lah momennya itu yang sangat disayangkan sih. Jadi untuk nunjukin ke tim, ke sponsor atau ke teman-teman yang support juga jadi agak sedikit lambat, tapi di Malaysia bisa comeback feeling lagi, tapi sayang udah tinggal 1 seri terakhir di Valencia. Itu sih yang sayang, karena itu yang pengen saya buktiin lagi ya di tahun ini, tapi ya itu karena ada terkendala jadi harus sabar sedikit sambil berusaha supaya buat comeback lagi di 2020 beberapa seri atau di seri-seri yang lain, dan di 2001 untuk bisa full. Berarti comebacknya untuk di Moto2 nih ya? Iya, tetap ada keinginannya untuk di situ dulu, untuk target nomor 1. Sebenarnya udah ada tawaran dari untuk Balap Asia atau kayak gimana, tapi kita masih memikirkan karena kan kita harus find potensial sponsor yang benar-benar support, yang benar-benar satu vision sama memang targetnya Dimas untuk Moto2 ya? Untuk awalnya, karena ada yang miss di situnya yang pengen dikejar. Karena kan mimpinya sebenarnya udah di situ, tapi sayang banget ada petualangan lah yang tahun lalu bikin banyak kehilangan race itu. Di mana timnya? Itu kita penasaran. Orang tadi lu nggak dengar, lagi working on it, lagi sedang usahakan. Kali sedikit bocor gitu. Timnya tuh tit gitu. Disia-siakan nggak? Tapi boleh sedikit kali ya yang si Dak bilang itu loh. Ya inisial ataupun apa gitu nggak boleh. Banyak apa ya, kita kan kita tahu asal kita tahu banyak tim Moto2 yang banyak sponsor dari Indonesia sih. Ya. Lebih ke situ. Karena kan mau ngejar Indonesia Pride-nya juga. Karena kan sayang banyak support dari Indonesia tapi bukan pakai rider Indonesia, itu yang disayangkan sih gitu. Jadi ya itu. Bocoran tuh guys. Timnya banyak disponsorin sama produk Indonesia. Mas apa ya? Biar teman-teman aja langsung kayak berpikir, menduga dan mengarah ke sana. Komen aja di bawah. Jangan lupa komen, subscribe. Belum itu entar. Belum. Itu udah selesai belum. Ya. Nah, sekarang gini dia. MotoGP Mandalika ini kan sedang mengusahakan untuk MotoGP Indonesia untuk tahun depan nih ya. Nah, kira-kira Dimas sendiri seperti apa nih tanggapan? Pasti bagus ya, karena kan Indonesia di compare sama negara tetangga kayak Thailand atau Malaysia yang punya potensi pembalap banyak, potensial sponsor banyak, tapi nggak punya sirkuit internasional yang gelar event MotoGP atau Superbike atau semacam itulah. Asia pun akhirnya nggak mampir ke sini kan. Padahal di situ bisa jadi ajang buat pembalap Indonesia buat nunjukin nih potensi-potensinya nih. Nah kalau nanti jadi fix di Lombok, itu sih walaupun emang ya terkesan jauh dari Jawa, tapi kan kita punya nih. Nah kalau kita bisa manfaatin dengan benar sih yakin bisa
lebih dari happening lagi negara-negara ya. tetangga lah yang udah sampai ke MotoGP. Ya, ini sedikit balik lagi ya. Kayak yang tadi. Yang mana? Kayak yang tadi, Tim soal tadi. karirnya dia. Oke. Kenapa nggak coba pilih World Super Sport lah gitu ya, yang 600. Atau saya Superbike? Jet Superbike kan tadi udah. Iya sih. Enggak. Tidak. Lebih ke Moto2. Oke. Nah, tapi kenapa pilihannya enggak yang di bawahnya sedikit lah? Itu ke World Super Sport. Jadi baik lagi sih sebenarnya ke akhir tahun lalu tuh udah ngasih option. Jadi kita nyari semua di semua kelas. Jadi dari Asia atau WSS, WSBK sama Moto2 lagi. Tapi yang masuk di sama kayak di Sponsor. tim, di sponsor tim itu sebenarnya yang di Moto2 karena kan lebih ke Grand Prix ya. Iya. Tapi ternyata demi sedikit, jadi harus sedikit sabar dulu. Tapi sih sekarang sih nggak, sebenarnya saya pengennya di situ. Tapi kalau sambil berjalan di 2020, kalau ada Tawaran. kayak di dimanapun di Asia atau di WSS atau dimanapun ada kesempatan, saya mau ambil dan show ke orang-orang ini gitu. Ke Indonesia lah ya. Ke Bahwa Dimas teman-teman masih yang selalu support saya gitu. mungkin Dap, ada pertanyaan lain Dap? Kemarin gue ngobrol sih, gue nanya sama Inuma. Katanya sekarang Dimas jadi mentornya ARS. Bener tuh? Masih belum ada Omongan lanjutan sih, pengen balap jadi Berapa dulu? jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan balap ya sebenarnya berprioritasin ya di balap Balap dibanding dulu jadi ya. mentor. daripada jadi coach ya. Karena beda feeling. Hmm. Tapi ya itu nanti balik lagi, mungkin nanti ada lanjutan omongan atau semacam itu. Tetap digas juga. Tetap balap. Berarti sambil nunggu nanti itu balapan proses berjalan. Sambil nunggu balapannya mulai, kesibukannya ngapain? Selain kopi pacul ini? Oh, kan tetap juga jaga kondisi latihan motor gitu kan. Sambil cari potensi sponsor sih. Nah guys, itulah obrolan kita sama Dimas. Buat teman-teman yang penasaran, silakan datang nih ke Kopi Pacul. Untuk Jadi, City. coba nikmatin enaknya kopi pacul bikinan dari bukan Dimas yang bikin, sorry guys. Ntar saya yang bikin bisa. Oh bisa. Tiap hari Bener bisa. ya? Nggak, jadi Tiap hari bisa, kalau di- sebenarnya sini. Senin itu kita jadwal off. Senin off, Dari malah. off. Terus Selasa sampai Minggu bukanya, tapi hari Jumat itu karena staff kita cowok, Iya. jadi dari jam 11 itu close Sampai jam? sampai jam setengah satu, jam Satu, 1 jam 1, oke. jadi close Jumatan dulu, bisa istirahat makan siang, bisa itu lanjut lagi. Nah ini bukannya sampai jam berapa terakhir? Nah, untuk sekarang sih kita buka masih sampai jam 7. Jam Mungkin 7 nanti malam. plannya akan ditambah, tapi masih kita lihat dulu nih Oke. ke depannya kayak gimana. Terus biasanya sih saya kalau di sini, kalau biasa grup sepeda KGB itu goesnya biasa nanya tuh hari Rabu, kadang Jumat atau Sabtu. Jadi antara hari-hari itu pasti di sini. Tapi kalau Selasa atau Jamnya jam berapa? biasanya dari subuh. Jadi Oh dari subuh tuh guys kalau mau ketemu Dimas. jadi subuh bisa sampai jam 9. Biasanya sih anak-anak SMA di Cibinong tuh udah ada berapa dari dia naik motor, biasanya suka main ke Rainbow. Oh. Hari Minggu dia suka balik sini nongkrong di sini. Ntar pas saya datang, oh Kak Diwa gitu. Minta Jadi pertanyaan, suka ngobrol gitu. Ya. Tapi nanti sih pengen bikin apa ya, kayak giveaway gitu sih. Oh, Nah, untuk kan di masih ada sini ya? beberapa kayak slider atau apalah yang Ya. mungkin teman-teman dari anak motor butuh. Nanti saya bikin Giveaway-nya dari situ gitu. ya. Untuk Tapi giveaway-nya. ngambilnya di sini. Ya, untuk giveaway-nya ini akan dipromonya di mana nih? Di Nah, Instagram nanti atau mungkin di mana? antara di Instagram pribadi atau bisa di Kopi Pacul juga. Oke, akunnya Dimas Eki Pratama. Dimas Pratama Oh, 20 Dimas Pratama 20. atau Kopi Pacul ID. Oke. Tungguin aja di situ guys. Karena ada giveaway dari Dimas. Oke, Dim. Siap. Thank you ya, Dim ya. Makasih. Ntar ngobrol-ngobrol lagi berarti. Oh iya pastilah. Harus lah ngobrol terus. Nah, guys, gue Kebudiansyah dari ID dan juga Grid.com pamit ya. Gue Adit Abdillah dari Kabel Otomotif dan Otor SID juga pamit. Saya Dimas Eki Pratama dari Kopi Pacul. Kopi Pacul. Hampir ceplos. Pamit juga. Jangan lupa komen, Subscribe. Dan like juga. Share. nah, Nyalahin tombol apa? Tombol lonceng. Tombol lonceng. tombol lonceng. Oh dinyalain sih, orang tinggal pencet itu bukan nyalain. Tadi lu nyalain. Kalau nyalain di udah bakar gitu.
Oke guys, see you guys. Udah.